welcome back in Anata channel. Jikalau kalian menanyakan, hai Anata, apa yang special things di konten kamu hari ini? Anyway, aku akan menjawab. Hari ini adalah hari yang paling spesial untuk aku. Karena apa guys? Karena aku akan membaca Q&A dan experience dari teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih untuk para sahabat aku yang mau berpartisipasi untuk membagikan pengalamannya untuk hari ini. Oke, langsung saja kita dengar ceritanya. Dan jangan lupa ya, bagi kalian yang belum klik lonceng dan subscribe, untuk hari ini kalian harus klik guys. Oke, langsung saja kita bacakan untuk cerita pertama. Ini adalah experience dari teman kita yang ada di Sumatera Barat, teman Mayani Effendi. Thank you Mbak sudah mengirim ceritanya. Aku bacain ya. Hello, aku Mei, sahabat Anata dari Negeri Kayangan. Oh my god, sahabat aku dari Negeri Kayangan. Berarti nama bulan dong. sorry. Hihihi, aku mau berbagi pengalaman saat aku pertama kali jadi MC di acara yang cukup bergengsi. Wow. Tapi dari dulu memang bakat lu adalah MC say. Jadi gue suka dengan karya-karya lu, suara lu. Nggak salah deh kalau kamu sekarang bergelut di dunia jurnalistik. You number one stop to me. Saat pertama kali jadi MC di acara yang cukup bergengsi di Sumatera Barat, KPID Awards. Wow, tahun 2018. Nah, itu adalah first time-nya aku bawain acara yang sama sekali nggak ada stage manajernya auto panik bingung karena cuma sekali gladi, dan itu pun aku belum kebayang acaranya kayak gimana, ala-ala Panasonic Award gitu. Yang paling bikin penampilan aku jadi nggak maksimal adalah titik-titik jeng. Ini adalah kesalahan yang paling sangat nggak ada ampun di dunia MC-an, master ceremony maksud gue ya. Aku telat, oh Tuhan, aku gugup, kikuk, auto panikan. Secara acara sebesar itu, MC-nya datangnya telat. Ya iyalah sayang, kok MC datangnya telat? Secara kan di suatu acara, di suatu kontes atau di suatu event, itu MC itu adalah salah satu power dari sebuah acara gitu ya. Jadi MC itu bisa membuat penonton itu mengarahkan acara itu kemana, itu MC-nya itu keren banget di situ. MC-nya datang itu kesalahan fatal banget. Time management aku waktu itu benar-benar kacau. Dari kesalahan itu aku banyak belajar gimana jadi MC profesional dan ngasih ricuan, dan kita dipakai terus. Boleh dong aku nanti belajar sama kamu dan ngasih ricuan ya. Aku mau bagi tips nih buat kamu yang mau jadi MC. Semua orang bisa jadi master ceremony. Nah, lu pada yang cita-citanya mau jadi MC, yang cita-citanya pingin tampil berani di depan layar, kita baca. Asal mau mencoba dan belajar, karena public speaking di panggung untuk semua profesi. Oke. Nah, buat kamu pemula bisa ikutin tips dari Mayani ya. 1. Time management harus benar-benar runtut, rinci, gak boleh keliru, jangan sampai telat. Usahakan datang 30 menit seminimal mungkin sebelum acara dimulai, karena kamu bisa rasain aura stage kamu dan itu adalah ruangan milik kamu. Oh ya, jadi kalau di MC itu kamu harus bisa menguasai panggung gitu ya. Jadi anggap aja kalau rumah kita dalam 1 jam itu ya di panggung itu, kita yang kawal acara itu, membawa jalannya acara itu ya kan. Yang kedua, rundown acara harus jelas untuk penyebutan nama, gelar, pangkat, jabatan juga harus paham. Tanya dan juga konfirmasi ke stage manager yang punya acara. Sebenarnya banyak turunannya juga ya secara umum ya. Satu lagi aku tambahin ya, soalnya aku juga pernah bawa acara waktu di kampus itu tentang Bank Indonesia mengajar dulu ya, pernah. Jadi dialek kali ya Mbak ya, lebih ke dialek dan contohnya nih cara kita menyampaikan gitu ya, kepada yang terhormat Bapak ini, kita harus jelas gitu ya ngucapinnya, jangan sampai ada kesalahan apa gitu. Penampilan gak perlu nyentrik, asal menarik, dan kamu harus pede dengan apa yang kamu kenakan. Pilih baju yang senyaman mungkin agar kamu bisa leluasa gerak dan enjoy sama diri kamu. Ini penting juga sih sebenarnya. Dan keempat, fokus dan pintar, harus cepat muter otak. Kalau audiens mulai bosan, apalagi acara seminar, hahaha, pada ngantuk tuh. Siapin ice breaking yang sederhana, namun bisa balikin konsentrasi audiens. Minimal tekuk lutut, pundak, kaki boleh saja. Oh, jadi gitu ya ada gerakannya. Oke, boleh.
kelima, olah vokal. Oh ya, ini tadi yang gue sebutin tadi ya, mungkin cara kita menyebut orang itu nggak boleh datar, dialeknya harus dikurangi menjadi profesional, cara nada suaranya begitu. Oke. Dan yang kelima, olah minum air agar konsentrasinya pulih. Boleh, itu dia trik dari aku. Oke, semangat belajar, upgrade terus knowledge kamu tentang gimana jadi master of ceremony yang punya clue, dan kamu bisa dipanggil terus untuk membuat pemandu acara. Oke, ini Mbak Mei keren banget ya. Terima kasih banyak untuk ininya, tipsnya. Oke, kemudian kita baca untuk pengalaman dari sahabat kita. Sahabat kita ini yang di nomor 2, dia nggak mau disebutin namanya ya. Jadi sorry banget guys, ini aku cuma mau baca ceritanya aja ya. Ini ada ceritanya. Sebentar. Ya ampun. Mana ya tadi ya? Oke, nah, halo, saya Mr. LN, abangnya Nata. Oh, teman gue, kenal. Dia abang angkat aku guys. Yang selalu marahin aku kalau aku lagi galau yang nggak penting gitu ya kan. Oke, saya mau cerita sesuatu yang mungkin gak semua orang bisa rasakan dan kita alami. Ini agak mistis tapi itulah yang saya alami bertahun-tahun. This is real. What guys? Kira-kira sejak SMP akhir saya sudah merasakan hal aneh pada diri saya. Saya sering merasakan ada sesuatu yang selalu membisikkan saya ketika malam. Awalnya saya merasa itu hanya mimpi biasa atau halusinasi saja, maklum masih bocah waktu itu. Tapi di suatu malam bisikan itu makin nyata di telinga saya. Oh my god, kok gue yang merinding ya bang ya. Dan kadang bikin telinga saya sakit. Di suatu malam itu terjadi lagi. Saya coba keluar kamar dan niat mau ke toilet cuci muka. Di saat itu melintasi ruang tamu, saya melihat sesuatu nih di arah jendela, panggil, Ma kenapa belum tidur? Tapi nggak ada yang nyautin, diam aja. Karena saya juga, ya Allah, karena saya juga di sini, mana tadi, kebelet pingin ke kamar mandi. 2-3 menitan di kamar mandi. Setelah sekalian cuci muka, saya niatkan mau ke ruang tamu. Ini nyamperin barangkali mama masih di sana. Soalnya tadi merasa lihat dia kan. Saat itu mau menuju ke sana, tiba-tiba plak, ada yang mukul bahu saya dari belakang. Setengah mati kagetnya. Soalnya lampu ruang tamu nggak nyala, cuma pantulan cahaya dari teras doang. Mau kemana? Udah jam segini. Dan gue jawab, mau lihat mama, kirain masih di sini kayaknya. Ya, kita lanjutin ya guys ya. Mau lihat mama, kirain masih di sini. Jalan ke sini papa natap saya heran. Dia langsung bilang, mama udah tidur. Dari tadi dia kecapean, kayaknya pulang dari luar sana. Seriusan pak? Iya papa baru kelar baca buku di kamar nih, mau ambil air minum dulu. Wow. Gue bingung sendiri dong dan gak jelasin apa lagi. Aku sama papa langsung balik ke kamar dengan perasaan masih heran dan aneh. Hampir setiap hari saya merasakan hal yang sama gitu ya. Mereka orang tua barangkali mereka ada jalan keluarnya halusinasi lagi tiap malam. Keesokan harinya saya dibawa saya untuk terapi ke salah satu rumah sakit. Siapa tahu sedikit berkurang, tapi tetap saja ya seperti itulah hasilnya. Wow, semua jadi terlihat jelas dan sering. Saya jadi agak takut tidur sendirian. Awalnya saya nggak pernah cerita lagi sama orang tua apa yang makin saya rasakan dan lihat takut mereka khawatir. Saya berusaha melawannya sendiri dan coba menganggap itu biasa saja. Hampir setiap malam saya melihat nggak ada semua yang bisa dilihat. Bertahun-tahun saya sudah mulai agak terbiasa dengan hal itu. Puncaknya ketika saya baru mau masuk kuliah nih. Saat itu mengganggu kehidupan saya. Dia bukan hanya memperlihatkan, tapi dia berusaha mengajak dengan cara membisikkan sesuatu ke telinga saya, dan itu sangat menyakitkan di telinga saya. Tanpa saya sadari air mata ini sering keluar saking sakitnya bisikan itu. Berusaha berdoa dengan keyakinan, ya saya sembarangi berusaha menenangkan diri saya, dan itu saya sendirian di kamar dalam hati kepikiran. Panjang banget ceritaku bang ya. Segitunya kamu dikodein sama dia. Saya berusaha cari tahulah tempat berobat dan tempat iseng.
Dan Pak Haji mengatakan ini akan ada tetap dalam diri kamu dan kamu nggak bisa menolaknya. Kamu harus menerima dan menyesuaikan diri. Bagaimana? Saya nggak bisa diam. Dia cuma nyarani kamu harus perbaiki ibadahmu lebih dekat dengan Allah. Keesokan harinya beliau ngasih cincin setelah didoakannya, dan itu sangat membantu saya bertahun-tahun ini. Percaya atau tidak, cincin itu akan terasa panas di jari saya kalau ada yang akan datang, dan ini akan terjadi pertanda sesuatu pada diri saya. Berkat cincin saya jari mengontrol di saya, langsung berdoa dalam hati, dan itu cukup membantu saya beberapa tahun belakangan ini. Syukur deh. Setelah itu, sekarang orang tua dan keluarga terdekat sudah tahu, dan saya bisa merasa lebih baik setelah mereka tahu. Jadi saya nggak harus menahan semuanya sendiri lagi kalau waktu ada hal buruk terjadi. Dan saya juga sudah mulai terbiasa melihat hal-hal di luar nalar. Wow, maksudnya gimana ya? Di luar nalar, bahkan kalau kita pergi ke tempat yang baru, mereka kadang bertanya ada sesuatu nggak, mungkin biar mereka supaya mereka juga bisa antisipasi kalau ada apa-apa. Jadi inti cerita ini inti dari cerita panjang dan nggak bermutu ini dia buat gitu ya. Satu, nggak ada hal yang nggak mungkin terjadi di dunia ini. Apabila waktunya harus terjadi, ya pasti terjadi. Oke. Yang kedua, terimalah apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhanmu dan berusaha merubah takdirmu agar menguntungkan buatmu, bukan merugikanmu. Sebelumnya aku buat Bang Ardo, atau buat siapapun yang dengar ini, tolong dijelasin ke aku, sebenarnya bisa nggak sih kita merubah takdir gitu? Apa takdir itu selalu menguntungkan atau merugikan? Itu aku mau nanya tuh kalian yang tahu ya guys ya, jadi yang bisa tahu tolong di komen di bawah. Keempat, anggap perbedaan dengan orang lain jadi kelebihanmu. Kelima, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Wow, ini sangat luar biasa ya Bang LN ya. Yang terakhir, ini belum pertanyaan terakhir ya, masih ada ternyata. Aku di sini yang tadi itu ada dua cerita, itu memang cerita ya, cerita pengalaman yang benar-benar. Yang pertama itu tips, yang kedua adalah pengalaman mistisnya, yang ketiga ini ada pertanyaan guys. Bagaimana menurutmu atau pendapatmu tentang ta'aruf atau perkenalan? Ketika kita memutuskan untuk menikah secara ta'aruf dengan calon suami, ta'aruf ini berlangsung tidak lama seperti hanya sebulan bahkan atau 3 hari, dan sudah siap menikah dalam waktu yang singkat. Kita belum memahami sikap satu sama lain. Nah, bagaimana menurutmu baik dan buruknya? Sebenarnya sih perkenalan, kalau mohon maaf ya, aku juga kurang paham dengan ini semua, dan aku nggak mau banyak menjawab ini, cuman aku ngasih pandangan aku aja. Dan tadi aku juga udah beberapa karena aku takut ya, aku di sini nggak akan ada bahas apapun tentang rasis ya. So anyway, ini adalah channel universal buat aku. Jadi anyway, aku di sini mau jawab kalau bagi aku perkenalan itu baik. Jadi ta'aruf itu ada sisi baik dan sisi enggaknya. Sebenarnya sih pacaran itu tergantung ya. Kita bersahabat dengan orang secara lama tanpa pacaran bisa jadi jodoh. Kita bisa pacaran, kita bisa mengenal, itu bisa jadi jodoh juga. Bahkan ada orang yang sudah pacaran lama tapi nggak jodoh. Ada orang yang baru kenalan 2 hari itu jodoh. Jadi ada baik dan buruknya aja. Tergantung kamu ya yang menyikapinya, dan tergantung first impression kamu dan juga pendekatan kamu, bukan cuma first impression. Bahas tentang first impression. Bahas tentang first impression. Di sini aku ada pertanyaan, ada yang nanyakan ke aku nih, singkat Kak, kamu tahu kan apa itu first impression? First impression, setuju nggak sih sebenarnya first impression itu sering buat orang salah hubungan sedikit berjarak? Apa kamu pernah salah menilai orang? Semua orang pasti pernah untuk salah menilai, tapi tergantung kita menyikapinya dan merubah diri kita. Kalau dalam teori komunikasi, dalam psikologi itu ada 3 menit pertama kita cukup mengenal orang ini baik atau enggak. Tapi yang sering salah adalah first impression. Muka gue sangat, banyak orang bilang anak gue tuh sangat, anak tuh kejam, padahal aslinya gue gak kejam anjir. Sumpah, jadi tergantung orangnya ya.
Jadi kadang kita bisa menilai seseorang itu baik, kadang kita bisa juga menilai seseorang itu buruk. So anyway, jadi jangan salah dalam menilai orang. Anyway, kamu harus bisa belajar. Aku punya teman pertama kali perempuan. Sekarang aku kompak sama dia. Pertama kali aku kenal dia apaan sih, cewek kayaknya nggak cocok nih temenan sama gue. Tapi ternyata dia orangnya lebih baik dari yang aku kira. Nah, first impression aku salah menilai orang, tapi cara menyikapinya, oke? Buat hubungan sering berjalan, ya kalau kamu menyikapinya dan menuruti keinginan kamu, oh iya sih dia kejam deh, oh mukanya sangar, oh dia jelek, oh dia gini, oh dia bla 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 bla. Kamu batasin diri kamu, ujungnya ya anyway yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perpecahan atau jaga jarak. Tapi kalau aku sih menyikapi first impression aku bakalan dekatin dia. Oh orangnya sangar, kita coba dulu pendekatan pribadi dengan dia. Kita sapa, adaptasi yang baik, otomatis bisa jadi loh yang sangar lebih baik dari yang tampaknya baik-baik saja, atau yang bisa jadi memang bawaannya seperti itu gitu ya kan. Oke guys, seperti itu sepertinya cerita kita hari ini. Ini adalah part 2 dari cerita aku, dan aku akan mengupload di waktu yang sama karena ini aku tahu ini kepanjangan. Terima kasih untuk kalian yang sudah share cerita kalian untuk hari ini. Aku sangat first impression, aku sangat berkesan. Kesan pertama aku di channel aku gak nyangka kalian semendukung ini sama aku. Terima kasih teman, dan jangan lupa subscribe ya untuk kalian. Terima kasih untuk dukungannya kepada aku. Thank you. Sampai jumpa lagi di channel selanjutnya dan di video-video aku selanjutnya. Selamat malam. Salam persahabatan Anata guys. Bye bye.